Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa melanjutkan pembelajaran pada pekan yang kemarin. Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga masih tetap ceria. Untuk pertemuan ini kita akan masih tetap membahas tentang pendapatan nasional ya, dengan tujuan yang berbeda. Kalau kemarin mendeskripsikan pendapatan nasional dan manfaat pendapatan nasional, sekarang siswa mampu menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan 3 metode ya. Ini ada hubungannya dengan pertanyaan-pertanyaan siswa dan siswi yang pada pertemuan pekan kemarin. 3 metode ini yang pertama adalah metode produksi. Di sini pada metode produksi ini pendapatan nasional dapat dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai tambah dari setiap produksi barang dan jasa ya. Seluruh ya, kata-katanya seluruh dari nilai tambah dari setiap produksi barang dan jasa. Rumusnya adalah GNP sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 tambah titik-titik tambah PN kali QN. Nah, yang PN kali QN ini adalah berapa banyak faktor produksi yang kita pakai. Makanya di sini tidak tentu. Kalau misalnya 5 faktor produksi berarti N ini akan berganti dengan angka 5 dan N di Q ini juga akan berganti dengan angka 5. Berarti ada P2, ada P3, P4 dan P5. Keterangannya GNP ini adalah Gross National Product yang artinya adalah pendapatan nasional, dan P ini adalah price atau harga, dan yang Q ini adalah quantity ataupun kuantitas. Nah, ini adalah rumus menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan metode produksi. Kita akan masuk kepada soal ya. Nah, di sini ada soal. Nah, ini dia yang dikatakan dengan faktor-faktor produksi tadi. Ini contoh sebelum jadi baju itu kan dari kapas dulu ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 faktor produksi. Yang pertama adalah kapas. Kapas ini kan masih asli, masih barang mentah ya. Nah, ini harganya kita hargai misalnya 5.000 dan belum ada nilai tambahnya, berarti masih tetap 5.000. Terus kita olah dia menjadi benang ya. Benang kita jual harganya 10.000. Nah, nilai tambah dari 5 ke 10 ini adalah 5.000. Selanjutnya diolah dari benang ini menjadi kain, barang setengah jadi ya. Nah, kita jual menjadi 20.000. Di sini selisihnya ada 10.000, dia nilai tambahnya ya. Baik, dan yang terakhir kain itu kita olah kembali menjadi baju, menjadi barang jadi. Kita jual menjadi 35.000. Nah, selisih dari 20 ke 35 ini adalah 15. Nah, yang dimaksud dengan menjumlahkan seluruh nilai tambah itu ini ya, dari yang 5.000, 10 ke 15 nih semuanya kita jumlahkan menjadi 35.000. Nah, jadi pendapatan nasional dengan pendekatan produksi itu adalah menjumlahkan seluruh nilai tambah ini. Maka pendapatan nasional menjadi 35.000 rupiah. Gimana siswa? Bisa dipahami kan? Ini masih dalam kategori gampang ya. Masuk selanjutnya adalah dengan pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan adalah menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam 1 tahun. Pemilik faktor produksi ini adalah bisa individu, swasta, ataupun perusahaan ya. Rumusnya GNP sama dengan R plus W plus I plus P ya. GNP ini masih tetap sama, yaitu Gross National Product. R ini adalah rent atau sewa, dan W ini adalah wages, upah atau gaji. Ya, Ibu minta maaf tidak bisa berbahasa Inggris dengan fasih ya. Kalau ada salahnya Ibu minta maaf ya. Ada I ini adalah interest, itu bunga modal, dan yang P adalah profit atau laba. Ini dia rumusnya dengan pendekatan pendapatan. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk kepada soal. Nah, ini dia soalnya ya. Diketahui pendapatan gaji
5 juta, bunga modal 480 sampai ke keuntungan perusahaan 750.000. Yang perlu siswa ingat di sini adalah yang dihitung tuh yang masuk ke dalam rumus saja ya, yang R, W, I plus P. Di sini ada 5 juta ya, ini 5 juta gaji. Yang 5 juta di sini adalah sewa ya. Kalau kita menyewakan itu kan dapat uang ya. Nah, terus di sini ada 480, ini adalah bunga modal, interest, dan yang 750 ini adalah profit atau keuntungan. Ini kita jumlahkan semuanya. Akhirnya dapatlah besarnya pendapatan nasional yaitu 11.230.000. Nah, selanjutnya untuk pendekatan yang ketiga, ini adalah pendekatan pengeluaran. Ini agak sedikit berbeda dari yang kedua pendekatan tadi ya. Yaitu dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Ya, baik yang di dalam negeri ataupun yang di luar negeri. Ini ada rumus GNP sama dengan C plus I plus G plus ekspor kurang impor. Ini kan sudah masuk perdagangan internasional ya, ekspor kurang impor. Nah, keterangannya ada di sini. C itu adalah konsumsi masyarakat, I itu investasi, G ini adalah government ya. Government berarti untuk pengeluaran pemerintah, X-nya adalah ekspor, M-nya adalah impor. Ini dia rumusnya. Perlu siswa pahami. Kalau paham itu sudah otomatis hafal ya. Tapi kalau hafal belum tentu paham. Nah, untuk lebih memberikan pemahaman kita masuk kepada soal. Nah, ini ada soalnya ya. Nah, soalnya ini ada beberapa item, cuman yang perlu siswa ingat adalah mana yang masuk di rumus. Kadang ada banyak item-itemnya tapi nggak masuk. Ini artinya adalah untuk sedikit pengecoh ya. Kita dapatkan, hitunglah besarnya pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendekatan pengeluaran. Di sini ada C, tadi adalah konsumsi, investasi, yang gini adalah pengeluaran pemerintah, ekspor dikurang impor. Baik, kita akan mendapatkan besarnya pendapatan nasional adalah 37 juta rupiah. Nah, gimana para siswa semuanya? Insya Allah sudah bisa dipahami ya. Nah, ketiga metode inilah yang digunakan oleh negara Indonesia untuk menghitung besarnya pendapatan nasional. Nah, untuk penguatan konsep ya, di sini sudah ada. Nah, soal agar siswa lebih memahami ya, berarti nanti ini sudah masuk kepada penilaian tugas yang pertama. Siswa kerjakan ini mencari besarnya pendapatan nasional dengan menggunakan metode pengeluaran dan pendapatan. Sengaja yang produksi nggak ibu buat karena dia sangat gampang banget ya. Nah, ini dikumpulkan paling lambat Rabu. Rabu sebelum Lebaran ya. Dan Lebaran insya Allah hari Jumat. Nah, di sini tanggal 29 Juli 2020 dikirim ke Classroom. Insya Allah nanti akan dibagikan kode Classroomnya ya. Selanjutnya pada pertemuan kemarin itu ada beberapa siswa dan siswi yang bertanya tentang tujuan pembelajaran yang pertama ya. Di sini sudah Ibu rangkum ya. Yang pertama, siswa itu bertanya apakah pengertian pendapatan nasional melalui pendekatan produksi ini apa maksudnya ya. Tadi sudah di awal sudah kita jelaskan, menjumlahkan seluruh nilai tambah ya faktor produksi dari seluruh sektor produksi selama 1 tahun. Yang kedua, apakah di setiap negara memiliki pendapatan nasional? Ya, apabila untuk negara yang sudah merdeka. Kalau belum merdeka kan berarti dia belum punya pendapatan nasional karena masih dijajah ya, masih dijajah. Terus selanjutnya, apakah hanya Indonesia yang mempunyai pendapatan nasional? Tidak ya. Setiap negara yang sudah berdaulat merdeka mempunyai pendapatan nasional. Nah, besar sedikitnya pendapatan nasional itu bergantung kepada sumber daya alam masing-masing negara. Begitu juga dengan sumber daya manusianya, bagaimana mengelola mengelola sumber daya alamnya tadi ya. Selanjutnya, mengapa kita perlu belajar pendapatan nasional? Agar kita mengetahui berapa besar pendapatan nasional di setiap negara, terutama di negara yang kita cintai ini ya. Jadi jangan hanya kita melihat negara kita ini sedang berkembang, tapi kita belum paham di mana letak perkembangannya itu. Kadang di satu sektor sudah berkembang, tapi di sektor yang lain
ada yang belum. Kita lanjutkan untuk yang pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menghitung pendapatan nasional di Indonesia? Tadi sudah kita pelajari. Di Indonesia itu memakai 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Terus, adakah hubungan pendapatan nasional dengan tinggi rendahnya nilai mata uang suatu negara? Ada hubungannya ya. Jika pendapatan suatu negara itu tinggi, tapi nilai kurs, terutama nilai kurs dolar itu naik, maka akan mempengaruhi nilai mata uang di negara yang berpendapatan tinggi tadi. Secara otomatis maka akan menurun pula nilai mata uangnya ya, bukan uangnya yang turun tapi nilainya ya. Nah, selanjutnya terakhir ya, mengapa pendapatan nasional dihitung selama 1 tahun tidak 2 tahun? Karena pemerintah Indonesia itu khususnya menggunakan sistem anggaran ya. Sistem anggaran itu kan satu periodenya itu 1 tahun yang terdiri dari 12 bulan. Nah, ini beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh kawan-kawan kita semuanya ya pada pekan kemarin. Jadi insya Allah sudah terjawab ya. Jika nanti pada pertemuan ini ada pertanyaan juga dengan materi pendekatan 3 metode, silahkan siswa kirimkan langsung saja melalui Classroom ya. Insya Allah akan Ibu bantu untuk menjawabnya. Cukup di sini pertemuan kita. Ada salah kata, salah kalimat yang keluar dari lisan Ibu minta maaf. Insya Allah pekan depan kita akan bertemu kembali jika masih ada umur panjang. Nasrullah wa fathul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.